Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permata Febrianti. Saya dari program studi akuntansi STIE Suta Atmaja Subang dari semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu efek dilutif dan laba bersaham. Nah, tujuan saya membuat video ini dan meng-up-nya di channel YouTube saya yaitu untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Trisandi Eka Putri, SMSI. Baik teman-teman, selamat menyaksikan dan selamat menyimak ya. Baik, yang pertama yang akan dibahas sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif ini terdiri dari utang dan ekuitas. Utang yang dapat dikonversi, ada saham yang dapat dikonversi, waran saham, akuntansi untuk kompensasi saham. Lalu, utang yang dapat dikonversi ini menjadi saham pada periode yang telah ditetapkan setelah penerbitan. Perusahaan dapat melakukan pembiayaan dengan memberikan lebih sedikit proporsi kepemilikan jika utang dikonversi, di samping bunga yang dapat dibayarkan lebih kecil untuk tipe utang yang serupa. Entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas dan memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Lalu, sekuritas dilutif ini yaitu obligasi atau instrumen serupa dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan merupakan instrumen keuangan majemuk. Dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua komponen, liabilitas keuangan atau perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain, dan instrumen ekuitas, opsi beli yang memberikan hak pada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Lalu implementasi pendekatan with and without, yang satu menentukan jumlah nilai wajar utang yang dapat dikonversi menjadi komponen liabilitas dan ekuitas. Lalu yang kedua menentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value atas arus kas masa depan pada tingkat suku bunga pasar. Lalu yang ketiga mengeluarkan komponen liabilitas dari nilai wajar utang yang dapat dikonversi untuk mendapatkan komponen ekuitas. Nah, saham ini saham preferen yang dapat dikonversi, yaitu saham preferen yang dapat dikonversi ini adalah ekuitas, kecuali jika itu merupakan saham preferen yang dapat ditebus. Lalu pengkonversian atau pembelian kembali didasarkan pada nilai buku, tidak diakui kerugian atau laba. Jumlah lebih dibayarkan atas nilai buku sering didebit dari laba ditahan. Nah, lalu ada waran saham. Waran saham adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya penggunaan waran dapat berdampak dilusi dengan mengurangi jumlah EPS situasi penerbitan waran agar sekuritas lebih menarik. Lalu memberikan preemptive right kepada pemegang saham dan kompensasi kepada karyawan. Lalu di sini ada waran saham di situasi 1. Waran saham yang dapat diterbitkan dengan sekuritas lainnya ada pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang, lalu digunakan metode with and without untuk alokasi komponen pada waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Lalu jika investor tidak menggunakan waran sampai melewati masa periode, maka komponen ekuitas atau akunagio saham waran didebit pada akun agio saham waran kadaluarsa yang menjadi hak pemegang saham awal. Lalu ada dua alokasi yang tersedia, ada metode proporsional dan metode inkremental.
Nah, terdapat contoh soal obligasi PEBI sebanyak 1000 lembar dengan nilai nominal 2.500 dijual dengan kurs 90% tanpa waran. Nah, nilai pasar waran saat itu adalah Rp700. Ini sebelum dijual itu tidak mempunyai nilai pasar. Alokasi yang akan dilakukan didasarkan oleh estimasi nilai pasar yang umumnya ditetapkan oleh bankir investasi atau berdasarkan estimasi nilai pasar relatif obligasi serta waran segera setelah diterbitkan dan diperdagangkan. Harga yang dibayar untuk obligasi yang dilampirkan dengan waran tersebut sebesar Rp2.500.000. Nah, di sini terdapat caranya. Nilai obligasi atau tanpa waran 1000 dikali 2.500 yaitu 2.500.000 dikali 90% kursnya yaitu hasilnya 2.250.000. Lalu nilai pasar warannya 1000 dikali 700 itu 700.000. Lalu ditambahkan hasilnya yaitu 2.950.000. Lalu dialokasikan ke obligasi itu hasil 2 juta yang tadi yang tanpa waran 2.250.000 dibagi dengan nilai pasar agregat 2.950.000 dikali 2.500.000 sama dengan Rp1.906.000 780 perak. Terus lalu ada warannya. Untuk alokasi warannya tadi 1000 dikali 700 yaitu 700.000 dibagi nilai pasar agregatnya 2.950.000 sama dikali 2.500.000 yaitu hasilnya Rp593.220. Lalu total alokasinya dijumlahkan tadi obligasi dan waran itu hasilnya 2.500.000. Lalu jurnal saat penjualan obligasi ini kas di kas itu yang 1.906.780 terus diskonto atas utang obligasi 343.220. Ini hitungannya dari hutang dikurangi alokasi. Hutangnya kan 2.250 dikurangi alokasi yang 1.906.780. Jadi pada utang obligasi berarti utangnya yang tadi 2.250. Nah, ini saat jurnal saat penjualan waran. Saat penjualan waran itu kas pada modal disetor. Kasnya 593.220, modal disetornya sama 593.220. Nah, ini yang kedua yaitu untuk metode incremental. Nah, penerimaan lumsum itu 2.500.000 dialokasikan ke waran tadi sudah dihitung 700. Saldo yang dialokasikan ke obligasi berarti sisanya 2.500.000 dikurangi 700 yaitu 1.800.000. Lalu jurnal saat penjualan obligasi ini kas diskonto atas utang obligasi pada utang obligasi. Kasnya yaitu 1.800.000, diskonto atas utang obligasinya hasil dari utang obligasi dikurangi kas yaitu 450, lalu utang obligasinya 2.250. Lalu jurnal saat penjualan waran itu sama jurnalnya yaitu kas pada modal disetor 700.000 karena yang dialokasikan ke warannya 700.000. Nah, lalu ada waran saham situasi 2. Ini hak pembeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara profesional atau secara proporsional. Nah, yang pertama untuk mencegah dilusi atas hak voting, lalu merupakan opsi jangka pendek. Lalu perusahaan hanya membuat memo random entry ketika penerbitan waran kepada pemegang saham. Lalu jika perusahaan menerima kelebihan besar dari nilai per saham, maka dikreditkan kepada akun agio saham atau saham biasa
dan sebaliknya. Lalu ada waran saham situasi 3, ini hak membeli saham bagi eksekutif dan karyawan kuncinya, yaitu yang kompensasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada karyawan kunci. Lalu metode pelaporan opsi sahamnya, yang pertama metode nilai intrinsik. Ini perbedaan harga saham dengan harga penggunaan waran saat waran diberikan. Dan metode nilai wajar, nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Lalu ada akuntansi untuk kompensasi saham. Menentukan beban kompensasi dengan metode nilai wajar, lalu mengalokasikan beban kompensasi selama periode karyawan bekerja. Nah, ada contoh soal di sini. PT Jaya merencanakan pemberian kompensasi kepada 5 anggota direksi untuk pembeli saham masing-masing sebanyak 1.000 lembar dengan nilai nominal Rp1.800. Opsi diberikan tanggal 1 Januari 2019 dapat digunakan selama 5 tahun ke depan. Harga opsi per lembar saham adalah Rp2.200 per lembar saham dan harga per saham adalah Rp2.400 per lembar. Nilai wajar beban kompensasi adalah 10 juta. Perkiraan masa bakti direksi itu 2 tahun lagi. Nah, di sini ada jawaban. Dijelaskan tidak dapat pencatatan. Nah, waktu tanggal 1 itu tidak ada pencatatan saat tanggal pemberian opsi. Lalu pada tanggal 31 Desember itu ada pencatatan beban kompensasi. Beban kompensasi pada agio saham opsi itu 5 juta, di mana 5 juta itu 10 juta dibagi 2 tahun. Karena masa baktinya 2 tahun lagi, dibagi jadi 5 juta. Lalu ada pencatatan saat direksi menggunakan 50% hak opsi, berarti 5.000 lembar pada tanggal 25 Februari itu 50% dikali 5.000 lembar, kasnya 2.500 lembar dikali 2.200. Nah, agio sahamnya 50% kali 10 juta. Itu kasnya 5.500.000, lalu agio sahamnya 5 juta. Lalu saham biasanya 2.500 lembar dikali 1.800 itu 4.500.000 di kredit. Lalu agio saham biasanya 2.500 lembar dikali 2.400 yaitu 6 juta di kredit juga. Lalu pencatatan ketika direksi tidak dapat menggunakan hak opsi sampai tanggal kadaluarsa. Agio saham 50% dikali 10 juta itu 5 juta. Nah, agio saham opsi kadaluarsanya berarti di 5 juta juga di kredit. Lalu berdasarkan IFRS, perusahaan tidak melakukan penyesuaian atas beban kompensasi pada saat tanggal kadaluarsa. Lalu perusahaan dapat melakukan penyesuaian jika terdapat kondisi kerja atau service condition pada rencana kompensasi. Karena kondisi pasar direfleksikan dari penentuan nilai wajar opsi saat tanggal pemberian, maka tidak diperbolehkan adanya penyesuaian jika penyebabnya adalah perubahan harga saham perusahaan. Lalu saham yang dibahas yaitu saham terikat. Perusahaan memberikan saham kepada karyawan dengan syarat saham tersebut dapat dijual, dipindah tangankan, atau dijamin sampai kondisi tertentu terpenuhi. Jika dilanggar, maka harus ditebus beserta dividen yang telah diterima. Kelebihan saham terikat ini dibandingkan opsi saham yaitu yang pertama, tidak akan menjadi percuma berapapun harga saham di pasar, lalu memberikan pengurangan ekuitas lebih sedikit kepada pemegang saham, lalu menyelaraskan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan. Rencana pembelian saham karyawan atau employee share purchase plans, ini perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk membeli saham dengan potongan harga saham
selama periode waktu tertentu. Jadi rencana ini merupakan program kompensasi dari harus dicatat sebagai beban selama masa kerja. Lalu ada pengungkapan rencana kompensasi. Ini memastikan penggunaan laporan keuangan memahami satu, sifat dan tingkat penetapan pembayaran berbasis saham yang terjadi selama periode tersebut. Dua, cara menentukan nilai wajar untuk barang atau jasa yang diterima atau instrumen ekuitas yang diberikan. Tiga, dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba atau kerugian pada posisi keuangan perusahaan. Nah, akan dibahas selanjutnya yaitu laba per lembar saham. Ini ada dua, yaitu menghitung LPS pada struktur modal sederhana, ada menghitung LPS pada struktur modal kompleks. Ini terdapat perbandingan antara LPS sederhana dan LPS yang terdilusi. Nah, ada struktur modal perusahaan ini dikatakan sederhana jika hanya ada saham biasa atau tidak ada saham biasa yang berpotensi mengurangi LPS saham biasa. Lalu bisa disebut kompleks jika termasuk sekuritas yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap LPS saham biasa. Nah, LPS pada struktur modal sederhana ini dapat dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. Nah, LPS dasarnya yaitu rumusnya laba bersih residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Laba bersih residual ini yaitu laba bersih dikurangi dividen saham preferen. Dividen saham preferen ini meliputi yang pertama jumlah dividen saham preferen bukan kumulatif yang diumumkan bagi periode bersangkutan, lalu jumlah dividen preferen kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut atau sudah atau belum diumumkan. Lalu yang ketiga, jumlah dividen saham preferen kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayar dalam periode kini. Jika perusahaan mengumumkan dividen untuk saham preferen saat terjadi kerugian bersih, maka dividen saham preferen ditambahkan ke komponen kerugian bersih untuk menghitung kerugian saham per sahamnya. Nah, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, perusahaan melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bobot saham tersebut beredar. Yang pertama, jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu. Lalu faktor pembobot waktu ini jumlah hari beredar sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam satu periode. Saham biasa dianggap sebagai saham beredar ketika saham biasa diterbitkan melalui penjualan dengan kas diperhitungkan saat kas sudah bisa diterima. Lalu saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham biasa atau saham utama diperhitungkan sejak tanggal pembayaran dividen. Lalu saham biasa diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen utang, misalnya obligasi konversi, lalu diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga atau the date interest ceases accruing. Lalu saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok bagi instrumen keuangan lain diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Saham biasa dianggap sebagai saham yang beredar ketika saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang ini diperhitungkan sejak tanggal penyelesaian tersebut. Lalu ada saham biasa juga yang dapat diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset bukan kas. Ini diperhitungkan sejak tanggal perolehan tersebut diakui. Dan saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan diperhitungkan sejak jasa yang bersangkutan ini diterima perusahaan.
Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar, ini kasus dividen saham dan pemecahan sahamnya. Ada contoh soalnya, apabila dalam satu periode ada perubahan sejumlah saham beredar yang tidak mengubah sumber daya selain peristiwa konversi efek berpotensi saham biasa, maka jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode dan untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan. Contoh, kapitalisasi laba dividen saham dan kapitalisasi agio saham yang dikenal sebagai penerbitan saham bonus. Unsur bonus dalam penerbitan saham lainnya ada pemecahan saham, stock split, dan penggunaan saham atau consolidation of stock atau referensi of stock split. Nah, dividen saham dan pemecahan saham dianggap telah beredar sejak awal tahun sehingga diperlukan penyesuaian atas transaksi saham sebelumnya. Nah, dividen saham atau pemecahan saham yang terjadi setelah akhir tahun, perusahaan penerbitan laporan keuangan tetap dilakukan penyesuaian pada tahun tersebut dan tahun sebelumnya jika ada informasi pembanding. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar, ini ada contoh. PT Sejati ini pada tanggal 1 Januari 2023 saldo awalnya 50.000 yang beredar. Lalu tanggal 1 Februari menerbitkan 36.000 lembar saham secara tunai. Ditambahkan yang tadi 50 ditambah 36 jadi 86.000. Lalu tanggal 1 April menarik kembali 6.000 lembar saham. Jadi 86 dikurangi 6 jadi 80. Lalu tanggal 1 Juli pemecahan saham 3 kurangi 1 itu 200.000. Nah, jadi ditambah 200.000 ditambah 80.000 jadi 280. Tanggal 1 Oktober menerbitkan 10.000 lembar saham secara tunai, ditambah lagi 280 ditambah 50.000 lembar itu jadi akhir pada 1 Desember itu 330 lembar. Di sini hitunglah jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredarnya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan di tabel yang bawah itu terdapat tanggal beredar, jumlah saham yang beredar, penyesuaian bagian tahun, lalu jumlah tertimbang sahamnya. Pada 1 Januari sampai 1 Februari itu ada 50.000 lembar saham kan yang beredar. Penyesuaiannya itu 3 bagian tahunnya itu dari Januari ke Februari itu 1 bulan per 12. Jumlah tertimbang sahamnya itu dari mana? Nah, dari 50.000 dari saham yang beredar dikali 3 dikali lagi 1 dibagi 12, hasilnya 12.500. Lalu dari 1 Februari ke 1 April itu hasilnya 86.000, penyesuaiannya juga 3. Ini bagian tahunnya dari Februari ke April itu 2 bulan per 12, jadi 86.000 dikali 3 dikali 2 dibagi 12, hasilnya 43.000. Lalu pada 1 April sampai 1 Juli itu terdapat penarikan lagi kan 6.000, jadi 80.000 nih. Nah, 80.000 ini dikali 3 dibagi dari April ke Juli itu kan 3 bulan. 3 bulan dibagi 12, 80.000 dikali 3 dikali 3 dibagi 12 itu hasilnya 60.000. Lalu pada 1 Juli ke 1 Oktober terdapat lagi kan perubahan karena ada pemecahan saham 200.000 jadi 280. Ini penyesuaiannya 1. Nah, 880 dikali 1 dikali 3 dibagi 12 hasilnya 70.000. Lalu 1 Oktober ke 1 Desember itu kan ada penerbitan saham lembar saham secara tunai kan, jadi 330 hasil akhirnya.
dikali 1 dikali dari Oktober ke Desember itu kan 2 bulan. Nah, jadi 330 kali 1 dikali 2 dibagi 12 yaitu 55.000. Hasil dari jumlah tertimbang sahamnya itu dari per periode tersebut yaitu 240.500. Terus ada LPS pada struktur modal kompleks. Ini penyesuaian laba setelah pajak. Nah, terdiri dari dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif, lalu bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan, lalu perubahan pendapatan atau beban dari konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif, lalu penyesuaian saham biasa yang beredar, ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa, lalu konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut jika penerbitannya lebih akhir. Lalu sekuritas yang dapat dikonversi ini dan juga terdapat contoh menggunakan metode jika dikonversi dengan asumsi dikonversi pada saat penerbitan sekuritas, eliminasi bunga terkait setelah pajak. Lalu dengan demikian konversi sekuritas akan menyebabkan peningkatan bilangan penyebut rata-rata tertimbang saham beredar dan akan meningkatkan pembilang laba bersih. Jika tarif konversi berubah selama periode sekuritas beredar, maka perusahaan menggunakan tarif konversi yang paling mengurangi proporsi ekuitas paling dilutif. Nah, tahun 2023 PT Permata memiliki laba sebesar 10 juta dengan rata-rata jumlah yang beredar itu 20 lembar saham. Perusahaan jika memiliki obligasi yang dapat dikonversi yang beredar, obligasi tersebut sejumlah 2.000 lembar dengan total nilai 8 juta dan memiliki bunga 12%. Obligasi diterbitkan pada tahun dan dapat dikonversi menjadi 17.000 lembar saham. Beban bunga tahun 2023 dapat didistribusikan ke komponen liabilitas obligasi sebesar 700.000, tarif pajak efektif sebesar 25%. Nah, diminta ini hitung laba per lembar saham dasar dan hitung laba per lembar saham terdilusi. Nah, yang pertama yang dibahas yaitu laba per lembar saham dasar. Laba bersih tahun berjalan, rumusnya dibagi rata-rata tertimbang saham yang beredar. Nah, terdapat 10 juta dibagi 20.000 lembar sama dengan 500. Lalu ada laba per lembar saham terdilusinya, penyesuaian laba bersih itu 10 juta. Nah, ditambah penyesuaian beban bunga setelah pajak, obligasinya 700.000 dikali 1 dibagi 0,25. Tadi kan 25% jadi 0,25. Nah, 700.000 dikali 1 dikurangi 0,25 yaitu 0,75. Hasilnya 525 ditambahkan penyesuaian laba bersihnya 10.525.000. Lalu penyesuaian rata-rata tertimbang saham yang beredar itu rata-ratanya 20.000 lembar. Nah, saham yang diasumsikan akan diterbitkan itu obligasi awalnya 17.000 lembar. Jadi ditambahkan penyesuaian rata-rata tertimbang saham yang beredar itu 37.000 lembar. Lalu laba per lembar saham terdilusi itu rumusnya penyesuaian laba bersih tahun berjalan dibagi penyesuaian rata-rata tertimbang saham beredar itu tadi 10.525.000 dibagi 37 lembar yaitu 284,46 ini saham yang dilutifnya. Lalu ada pengurangan ekuitas akibat penggunaan opsi dan waran. Penggunaan metode saham treasury dengan asumsi dikonversi pada saat penerbitan opsi atau waran. Lalu perusahaan menerbitkan saham tambahan agar dapat membeli kembali saham untuk opsi atau waran. Nah, ini rumus perhitungan saham yang beredar ini jumlah saham tambahan 1
sama dengan harga pasar dikurangi harga opsi dibagi harga pasar kali jumlah opsi. Sekuritas anti-dilutif ini di dalam perhitungan EPS perusahaan perlu memisahkan sekuritas secara individual benar-benar dilutif dengan yang anti-dilutif. Efek berpotensi saham biasa dianggap dilutif jika menurunkan laba bersih per saham dari operasi normal berkelanjutan. Lalu untuk menentukan efek dilutif digunakan laba bersih dari operasi normal dikurangi dividen saham preferen atau operasi tidak dilanjutkan dikeluarkan. Efek berpotensi saham biasa bersifat anti-dilutif jika meningkatkan EPS dari operasi normal yang berkelanjutan atau menurunkan rugi per saham dari operasi normal yang berkelanjutan. Perusahaan harus mengeluarkan sekuritas yang anti-dilutif dan tidak boleh menggunakan untuk menutupi sekuritas yang dilutif. Lalu utang yang dapat dikonversi menjadi anti-dilutif jika presentase tambahan income dari beban bunga setelah pajak lebih besar daripada presentase tambahan saham jika utang dikonversi. Lalu opsi atau waran menjadi anti-dilutif jika harga penggunaan opsi atau waran lebih besar dari harga pasarnya. Lalu dalam menentukan apakah suatu efek berpotensi saham memiliki dampak dilutif atau anti-dilutif, maka setiap penerbitan harus dipertimbangkan secara terpisah, bukan secara agregat atau keseluruhan. Urutan dalam pertimbangan efek berpotensi saham biasa dapat mempengaruhi keputusan apakah efek tersebut digolongkan dilutif atau tidak. Untuk memaksimalkan solusi dari LPS dasar, setiap penerbitan atau setiap seri penerbitan saham harus dipertimbangkan dalam urutan mulai dari paling dilutif ke yang paling sedikit sifat dilutifnya. Teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika memang dari pembahasan tersebut terdapat ketidakjelasan atau kurang jelasnya suatu penjelasan tersebut. Mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.